kita berusaha untuk bagaimana kita mau supaya mari kita terhindar dari hal-hal yang tidak perlu. Mari kita belajar asas-asas yang dasar aja dulu. Supaya kita disadarkan begitu-begitu mengasihinya Tuhan Yesus kepada kita, tapi Tuhan Yesus mau respons dari kita. Nah, itu sebabnya di Matius 7 yang selalu kita baca, Matius 7 ayat 13, mengatakan yang kita perlu harus hindari. Masuklah melalui pintu sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yang lebar, yang gampang-gampang, banyak sekali orang yang mau. Tetapi jalan sempit yang menuju kehidupan, itu yang sedikit katanya Tuhan Yesus. Nah, itu yang di Ibrani bilang. Yang dasar-dasar aja kita tidak mau pelajari, padahal itu yang bisa kita mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan, mengenal diri kita. Itu yang Tuhan Yesus dibilang Yohanes 17 ayat 3. Inilah kehidupan kekal itu, yaitu kamu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Tuhan utus. Jadi untuk mengenal Tuhan, itu katanya hidup yang kekal. Nah, bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak ngerti dasar-dasar yang pokok? Kalau kita mau ikut jalan yang lebar. Nah, itu sebabnya saya selalu berempati mau mengajak teman-teman untuk mari sama-sama. Tidak sulit kok. Kalau kita mau mempelajari, ada kerinduan di dalam diri kita untuk mempelajari kebenaran Tuhan yang sebenarnya luar biasa untuk kita. Tuhan Yesus sengaja turun ke dunia dengan menjadi yang paling hina dan mau bersusah-susah hanya untuk kita. Itu kan kita diminta untuk respons. Bagaimana merespons? Tuhan Yesus bilang di Yohanes 14:15, yang mengasihi aku yaitu yang mau melakukan perintahku. Nah, kalau kita saja perintah kita tidak mau pelajari, bagaimana kita mau melakukan? Dan itu tandanya kita tidak akan mengasihi Yesus kan? Nah itu maksudnya mari. Ada satu orang bicara begini ya. Namanya D.T. Niles, tulisnya Niles ya, Niles. D.T. Niles. Dia bilang begini, Christianity is one beggar telling another beggar where he found bread. Artinya, kekristenan adalah seorang pengemis yang menceritakan kepada pengemis lain di mana dia mendapatkan roti. Coba lihat kalau di Indonesia ya, ada orang lebaran misalnya, orang kasih makanan ke orang yang minta-minta. Ini dia lari pulang, dia panggil semua pengemis datang untuk kena itu tikus-tikus. Nah, misalnya di lampu merah, kita kasih uang satu orang. Tahu-tahu datang semua, karena orang pengemis punya pembawaan ya. Dia begitu senang, dia memberitakan. Nah itu terjadi, ini ada Niles ini bilang, Christianity is one beggar telling another beggar where he found bread. Martin Luther waktu meninggal ada di dalam kantongnya satu note yang mana dinyatakan I am a beggar. Saya adalah peminta-minta. Oleh karena itu dia banyak sekali mengajarkan kepada orang untuk menyampaikan kepada peminta-peminta yang lain. Nah, maksudnya juga saya ini peminta-minta kepada Tuhan.
saya mendapatkan banyak, saya ingin juga membagikan. Ya, dengan tidak ada rasa pamrih ya, untuk supaya mari kita sama-sama. Karena mau tidak mau kita akan menghadapi pengadilan yang kita sudah pernah baca ayat-ayatnya ya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, ternyata kita harus menghadapi pengadilan Kristus ya. Nah, itu sebabnya mumpung kita tidak, kalau kekristenan itu tidak ada hal yang kebetulan. Nah, kalau itu tidak ada yang kebetulan, kita ada bisa bersama-sama, berarti kan itu bukan kebetulan. Berarti Tuhan menghendaki supaya kita bisa berbicara mengenai firman Tuhan, bersubangsaran mengenai firman Tuhan. Nah, mungkin sebelum diteruskan, kalau ada sumbangsaran Pak Pendeta bisa tambahkan dulu. Sama Roli, bagi orang yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah tahu tentang kekristenan, kemudian bagaimana kalau nanti hari pengadilan itu datang. Dan ayat-ayat Alkitab sudah menjelaskan bahwa kepada kasarnya atau singkatnya, kepada setiap orang sudah diberikan naluri, yaitu sehingga ia boleh menaruh percaya bahwa ada kuasa di balik kehidupan ini, yang olehnya dia boleh takut, dan dari naluri itu memimpin dia untuk dia percaya kepada Tuhan, sekalipun dia tidak tahu bahwa Tuhan itu apakah penjuru selamat, apakah Yesus, siapa, tetap dia akan dituntun dengan naluri itu sehingga dia boleh diselamatkan. Nah, dalam hal ini kita tentu seringkali menjadi kontradiksi bagi orang percaya, karena bagaimana itu dengan kaitan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi di sini kita perlu memang belajar, kita perlu memahami bahwa Allah itu penuh kasih. Ya kan? Kepada kita boleh bersyukur, kita mempunyai jalan yang jelas, yang kepada siapa kita percaya, yang kepada siapa bahkan kita mempertaruhkan kehidupan kita, yang kita sudah beroleh pokok-pokok pengajaran, pertobatan, keselamatan, kehidupan yang kekal, pengampunan, dan olehnya kita sangat bersyukur kita ada di dalam fase atau ada di dalam saat mana kita beroleh anugerah itu di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu tentu kita perlu menjaga, memelihara, ya, menghargai anugerah itu untuk kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Mengikuti, mengasihi dia berarti kita mematuhi, mengikuti akan perintah-perintahnya. Oleh sebab itu, kita perlu menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan kita ini. Seperti apa kata D.T. Niles ya, bahwa orang percaya kekristenan itu seperti seorang pengemis yang memberitahukan pengemis yang lain di mana dia memperoleh roti. Oleh sebab itu kita juga tentu perlu seperti itu, memberitahukan. Mungkin kita tidak bisa pintar bercakap-cakap, tapi mungkin kita dapat dengan berbagai cara ya, dengan kehidupan kita ini. Ya seperti Pak Yoce Tumbelaka, dia memanfaatkan kesempatan anugerah yang Tuhan berikan melalui menjadi pemimpin paduan suara. Nah, di dalam sikap seperti itu barangkali dia boleh mengutarakan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita masing-masing, profesi kita, dengan talenta yang Tuhan berikan,
kita boleh menjadi saluran berkat. Dan oleh sebab itu, cara-cara seperti itu akan melengkapi kebahagiaan kita, bahwa kita tentu sangat ingin sekali orang lain juga beroleh kesempatan sama seperti yang kita miliki. Jadi kita tidak menyimpan itu untuk milik kita sendiri, tetapi kita membagikan, apakah di tengah keluarga, rumah tangga, sanak saudara, ataupun teman, atau siapa saja. Kita menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi sarana Tuhan untuk melalui kehidupan kita, kita meluputkan orang lain terbebas daripada pengadilan Allah di dalam menuju kepada kebinasaan, tapi beroleh kepada kehidupan yang kekal. Ya, kira-kira seperti itu boleh saya tambahkan. Ya, mungkin ada yang lain, silakan. Ya, Silakan. Ya, mungkin kita apa tertarik sekali dengan tadi yang dibilang yang belum pernah mendengar dan yang sudah mendengar. Nah, memang kalau belum pernah mendengar ya udah orang maklum. Tapi kalau orang yang sudah pernah mendengar, nah ini yang jadi masalah. Karena kalau udah pernah mendengar, itu ada proses yang harus dia jalani. Jadi kalau dia sudah dengar, terus dia enggak iko apa yang proses dilakukan, nah, itu seperti tadi ada dua pilihan kan. Ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar. Nah, orang kalau cuma mendengar dan dia tidak mengikuti proses, dia selalu memilih yang safe buat dia, merasa aman. Jadi contohnya begini, ada yang kita kenal, dia aktif sekali di pelayanan di gereja. Tapi pada satu ketika ada khotbah yang secara umum sebetulnya ini dikemukakan bahwa merokok itu selain merugikan diri sendiri untuk kesehatan juga masalah keuangan. Nah, rupanya orang ini tersinggung dengan khotbah yang ini sehingga pada saat itu dia pulang dan mulai saat itu dia tidak pernah lagi mau melayani Tuhan. Dia rasa apa nggak tahu benci atau marah sama itu hamba Tuhan yang menyampaikan sampai dia menjauh. Nah ini jadi dia sudah melayani, sudah mendengar, tapi dia tidak mengikuti proses yang seharusnya tadi dari bubur meningkat jadi makan nasi, makan yang keras. Ya. Nah banyak kita orang di gereja begitu kan, cuma mau dengar yang bagus-bagus. ya, Kalau ada pendeta khotbah yang agak keras, padahal pendeta pakai bahasa yang lembut supaya mengingatkan. Tapi ya gitu. Akhirnya banyak pendeta yang banyak jemaat yang pilih-pilih. Oh ini pendeta ini khotbahnya terlalu keras, dia tidak mau ikut. Jadi kalau di gereja itu ada berapa kali ibadah, dia lihat dulu pendeta siapa yang khotbah. Nah ini yang jangankan apa orang yang tidak pernah dengar, yang sudah mendengar pun, bahkan yang sudah ikut dalam pelayanan, dia tidak mau makanan keras. Pada ya, firman Tuhan itu kan mau mendidik, mau mengajar. Ya soal pengadilan itu kan itu haknya Tuhan ya. Tapi bagi kita tidak terpikir ke sana. Yang kita terpikir adalah bagaimana yang sekarang kita jalani dan pengadilan itu haknya Tuhan. Tapi eh, bagi kita sekarang apalagi ya orang ini seusia-usia yang memang sebenarnya kurang tunggu-tunggu waktu ya. Ya mungkin inilah yang orang apa. Dan bagi kita ya, senang sekali kalau ada pendeta yang khotbahnya keras supaya ya, mengingatkan supaya orang pe hati yang membatu ini didobrak. Ya Ya. itu kita kira yang kita sampaikan supaya eh, orang yang belajar ini jangan cuma
dengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, Makasih, Tuhan berkati. Ya. Ada yang lain? Jadi kalau dari Yoce kita sebaliknya. Jadi memang ada masalah di gereja. Jadi barangkali karena pendeta nggak mau dikritik atau bagaimana. Jadi jemaat tahu ada masalah. Terus ini pendeta dia khotbah menuju ke orang-orang pada lihat kita acuh aja sebenarnya. Jadi orang-orang pada lihat kita, wah kayaknya. Terus ada satu ibu dia bilang, ini nggak etis tuh begitu katanya, masa pendeta. Jadi berbeda, tapi kita tetap masuk gereja terus, kita acuh aja. Jadi ini lain. Jadi kita pernah ngalamin juga begitu, tapi ya. Jadi jemaat yang terus lihat ke kita semua. Tapi kita tenang-tenang aja. Ya itu aja. Thank you. Oke, ada yang lain? memang repot sih kalau jemaat mudah tersinggung, sebetulnya bisa dimaklumi ya, karena dia belum begitu memahami. Tapi kalau pendeta yang gampang tersinggung, nah itu yang repot kan? Dia langsung semprot itu. Ada kalanya melalui khotbah dia pakai alat untuk menyinggung apa yang dia tidak rasa tidak enak yang sudah terjadi. Mungkin Bernard kali pernah kritik pada dia, jadi dia bawa itu dalam khotbah. Jadi sebenarnya kita kritiknya karena melihat jemaat yang lain. Jemaat yang lain komplain, ya kita ceritakan. Jadi akhirnya jadi dengan kita jadinya. Tapi ya, saya bilang ya, kita nggak apa-apa. Cuma dari jemaat yang bilang begitu, nggak boleh begitu pendeta katanya. Terus kita nggak bisa apa-apa. Repot ya. Repot memang begitu Ya. pendeta kalau dia mudah tersinggung ya repot. Nah itu Pak Ben kan makanan keras, jadi Ben termasuk rendah hati. Ben. Enggak juga sih. Ya. Ya. Jadi dilihat dari kondisi. Kadang-kadang ya, walaupun orang bilang sabar-sabar, satu waktu nggak bisa juga. Ya. Oke. Tadi Yoce cerita mengenai hati, menyinggung sedikit mengenai hati. Memang ini hati kita ini. Oh ya, silakan. Ya. Itu kalau misalnya ini kan penghakiman, tapi kalau misalnya dibandingin sama Yohanes 3:18 atau Roma 8 ayat 1 itu bagaimana ya? Oh, Roma 8 ayat 1 yang sama Yohanes 3:18. Mengenai tidak ada penghakiman lagi ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, ini memang tidak ada penghukuman yang berada di dalam Yesus Kristus. Ya. Tapi ini ayat ini tidak boleh hanya dilepas begitu aja ya, karena harus ada konteksnya ya. Nah, kalau kita belajar doktrin keselamatan, untuk kita disatukan dengan Kristus, itu harus melalui tahapan-tahapan. Ya. Ada pertobatan, ada iman, baru kita nanti ada pembenaran dari Tuhan karena karya Kristus di atas kayu salib, dan pembenaran Tuhan itu disatukan kita dengan Yesus. Nah, setelah kita disatukan dengan Yesus, Tuhan Allah tidak membiarkan begitu saja. Akan dituntun sampai masuk di dalam penyucian. Nah, di dalam penyucian itu, karena pada waktu pembenaran itu 100% pekerjaan Allah. Tidak ada
1% dari kita. Tetapi begitu masuk di dalam penyucian, itu respons kita ada. Tetapi tetap respons kita di dalam Kristus. Nah, itu jaminan yang mana sekali selamat, tetap selamat. Tetapi jangan kita bilang, oh kita sudah selamat, sudah bebas. Nah, di sini kesalahan. Anugerah Allah yang diberikan kepada kita tidak menghilangkan tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab kita itu ada di dalam penyucian. Jadi kalau pembenaran itu satu pihak, kalau penyucian itu dua pihak, Allah dan kita. Allah itu yaitu Yesus Kristus yang diam di dalam kita melalui Roh Kudus. Tetapi kita harus merespons. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, yang mengasihi aku, ialah yang melakukan perintah. Dan orang yang sudah dilahirbarukan oleh Tuhan, tidak mungkin tidak akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu sebabnya banyak hamba Tuhan bilang begini, tidak mungkin orang mau berubah kalau tidak lahir baru. Jadi orang berubah pasti harus lahir baru. Nah, rentetan dari doktrin keselamatan itu pertama kita dilahirbarukan. Nah, lahir baru ini sesuai dengan pilihan Tuhan sebelum di dunia dijadikan. Kemudian ada pertobatan di situ. Karena begitu dengar firman, oh kita rasanya kok bagaimana sampai nangis, ada pertobatan. Iman masuk ya, bersamaan. Baru kita dibenarkan. Nah, waktu dibenarkan, itulah kita disatukan dengan Kristus. Dan kalau udah disatukan dengan Kristus, pasti sampai di akhir itu pasti selesai. Tapi di dalam proses itu seperti Yoce bilang tadi, dalam proses kita ada respons. Tapi respons itu bukan dengan kekuatan kita. Ada Kristus Yesus di dalam kita. Jadi orang yang sudah diselamatkan tidak pasti dia akan bekerja. Karena ada dorongan. Itu di Filipi 2 ayat 13 bilang. Karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tapi di ayat 12 bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu respons kita. Tapi respons kita didorong oleh Allah melalui kemauan yang diberikan. Nah, itulah karena Yesus sudah bersatu dengan kita. Nah, itu ada di 1 Korintus 1 ayat 30 ya. Kita baca ya 1 Korintus 1:30. Tetapi oleh Allah Bapa ya. Kamu berada dalam Kristus Yesus. Karena Allah Bapa yang menyatukan kita dengan Yesus Kristus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan. Itu satu monergisme. Satu pihak. Kemudian dan menguduskan. Di dalam Kristus kita dikuduskan. Itu sinergisme. Pembenaran itu monergisme. Hanya Allah yang melakukan untuk kita. Karena kita dibenarkan. Tetapi begitu masuk di dalam pengudusan. Sinergisme. Melalui kemampuan yang diberikan Kristus. Tapi kita meresponsnya. Nah itulah. Pasti kita tidak ada penghukuman di dalam diri kita. Jadi kalau kita langsung dicabut itu. Nanti orang bilang, oh sudah tidak ada penghukuman. Sudah, bebas. Nah itulah yang Tuhan Yesus bilang. Itu yang di jalan lebar yang menuju kebinasaan. Itu yang banyak orang jalani. Oh sudah, so selamat. Karena setengah kebenaran. Nah itu sebabnya kan whole truth. Kalau marketing kan tell the truth but not the whole truth. Nah itu yang paling bahaya. Mengatakan setengah kebenaran bukan secara kebenaran keseluruhan. Oleh karena itu yang paling hati-hati kita jatuh kepada setengah kebenaran. Karena setengah kebenaran, half truth itu sama dengan tidak benar. Nah itu. Jadi
penghukuman, tidak ada penghukuman dalam Kristus Yesus, itu betul, tetapi harus melalui proses seperti Yoce bilang. Prosesnya itu pengudusan. Nah, itu sebabnya menyangkut hati ya. Hati, Yeremia 17 ayat 9 bilang begini. Kalau kita baca Yeremia, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Calvin bilang begini, hati itu adalah pabrik dari idolatri. Jadi hati itu banyak sekali idolatri. Nah, dan tidak ada satu orang pun bisa membersihkan hati. Itu sebabnya dia bilang, kalau hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Tidak ada, termasuk diri sendiri. Bagaimana membereskan ini? Nah, di dalam Amsal dibilang, jagailah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah kehidupan itu ada. Ya. Salah satu untuk menyelesaikan hati ini, yaitu firman. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa di Yohanes 17 ayat 17. Siapa bisa baca Yohanes 17 ayat 17? Doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, jadi yang bisa mengkuduskan kita adalah firman. Karena firman itu adalah kebenaran Allah. Nah, pengudusan itu yang kita harus lewati. Seperti Yoce bilang ada proses itu pengudusan. Tapi pengudusan itu Roh Kudus melakukan dengan dituntun oleh firman yang kudus yaitu Alkitab. Kita meresponsnya dengan kekuatan dari Tuhan. Jadi sebenarnya itu sebabnya Tuhan Yesus bilang kuk yang kupasang itu ringan. Karena kuk itu kan ada, kalau sapi itu dua yang mengantar. Jadi kuk itu ringan karena Yesus di sebelah, kita di sebelah. Yang Yesus itu Roh Kudus yang diutus ya. Itu yang kita di dalam Kristus, Yesus di dalam kita. Nah itu satu waktu kita akan pelajari ya. Karena itu penting sekali. Karena menyangkut keselamatan yang sekali selamat tetap selamat. Di samping itu setiap kita ada mengalami penderitaan, mengalami cobaan, mengalami sudah mau mati. Itu kita harus hafal 2 Korintus. Kita baca 2 Korintus 10. 2 Korintus 13 ayat 5. Bukan. Oh ya, Sami siapa tadi baca? Ujilah dirimu sendiri. Ya, jadi ujilah dirimu sendiri, apa kamu tegak di dalam iman. Selidikah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu. Karena kalau tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi kita harus menguji diri. Apakah kamu tidak yakin bahwa Yesus Kristus ada di dalam dirimu? Karena kalau tidak demikian kita tidak tahan uji. Nah, kenapa kita harus yakin Kristus ada di dalam diri? Karena pada waktu kita dibenarkan, Bapa mempersatukan kita dengan Yesus. Dan Yesus mengutus Roh Kudus untuk mewakili Yesus. Karena Yesus duduk di surga untuk mendoakan kita. Dan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Itu yang harus kita selalu ada kesulitan, hafal aja itu. Ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Iman kepada Kristus. Selidikah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada
di dalam dirimu. Karena kalau tidak demikian ditulis, karena kalau tidak demikian kamu tidak tahan uji. Nah, karena kita ada dalam Kristus, kita terhindar dari penghukuman pada waktu penghakiman. Itu yang Hari bilang di Roma 8 ayat 1. Tetapi ada proses. Proses itu salah satu pengudusan. Dan bagaimana itu pengudusan terjadi? Tuhan Yesus berdoa, kuduskan mereka dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Itulah hati kita akan disucikan, dikuduskan, sampai mati tidak akan selesai. Baru selesai pada waktu kita mau. Karena ini hati ini luar biasa ini ya.